Laskar Bros dimanapun Anda berada, spesial tahun 2021 video perdana saya. Hari ini hari Jumat 1 Januari 2021 saya akan mereview obat cacing spektrum luas yang aman digunakan untuk sapi bunting di usia tertentu. Nanti akan kita review, dan selain itu saya akan membahas 10 pertanyaan dari Laskar Ngarit yang sudah masuk di kolom komentar. Jadi 10 pertanyaan itu ada apa saja? Ada yang bertanya sapinya menyusui kok nggak pernah gemuk, solusinya gimana? Ada yang bertanya bagaimana ciri sapi bunting usia 1 bulan? Ada yang bertanya sapi melahirkan baru umur 2 hari, kapankah induk sebaiknya dikasih obat cacing dan anaknya kapan dikasih obat cacing? Oke. Pertanyaan yang ketiga, yang keempat, habis makan rumput gajah sapinya nggak mau makan damen dan tidak mau minum, solusinya gimana? Oke. Pertanyaan yang kelima adalah, apakah pemberian jerami kering berbahaya bagi induk bunting? Ya, siap. Pertanyaan yang keenam, sapi habis melahirkan usia 14 hari masih keluar darah, mohon solusinya. Siap. Pertanyaan yang ketujuh adalah, apakah jika sapi diberi pemanis buatan akan beresiko? Dan yang kedelapan, sapi usia 16 bulan keluar lendir apakah boleh di-IB? Pertanyaan yang kesembilan adalah, pedet usia 2 minggu suka makan campuran induk, apakah aman? Oke. Dan yang ke-10 yang terakhir adalah, sapi bunting 4 bulan vitamin apa yang bisa diberikan? Plus nanti akan kita review Flukisid Bolus dan Albenol, salah satu obat yang saya gunakan dalam berpraktek. Stay tune in this channel. Assalamualaikum Laskar Bros dimanapun Anda berada, 1 Januari 2021 video perdana di tahun 2021. Saya akan sedikit memberikan modifikasi pada konten yang akan saya buat hari ini. Yang pertama, saya akan tetap membahas 10 pertanyaan, 10 konsultasi yang sudah masuk di kolom komentar, dan saya akan menambahkan dengan mereview salah satu obat cacing, ya salah 2 obat cacing yang menjadi andalan saya. Ini sama-sama berspektrum luas dan dia boleh diberikan pada sapi induk yang sudah diinseminasi di usia tertentu. Jadi bagi Laskar Ngarit Bros yang ingin mengetahui jawaban dari 10 konsultasi dari peternak yang akan kita bahas hari ini, dan sedikit review tentang obat cacing yang saya gunakan dalam praktek, maka stay tune dan jangan lupa please like, subscribe, komen, dan share video ini. Oke, biar tidak berpanjang lebar, semangat tahun baru 2021. Pertanyaan yang pertama dari Tasir 789. Dok, mau tanya, sapi saya menyusui tapi kok gak pernah gemuk, itu gimana ya, malah tambah kurus? Pak Bos, begini, penting banget ini. Dalam kondisi tidak hamil atau tidak bunting dan tidak menyusui, seekor induk disarankan mendapatkan nutrisi harian dengan prosentase 10-12% hijauan kali berat badannya si induk itu. Ketika seekor induk itu bunting dan menyusui, maka proporsi ini harus ditambah. Kenapa? Karena yang tidak bunting dan tidak menyusui saja, dia butuh minimal 10-12% hijauan berat badan, 1-1,5% comboran kali berat badan. Terlebih jika dia sudah bunting dan menyusui, bos. Maka yang harus jenengan evaluasi ketika sapinya jenengan itu menyusui tapi gak pernah gemuk adalah, apakah secara kualitas dan secara kuantitas sapinya jenengan, babonan yang jenengan sudah mendapatkan nutrisi yang cukup. Oke? Jika belum, segera penuhi minimal 10-12% kali berat badan hijauan, 1-1,5% kali berat badan itu comboran atau makanan tambahan. Nah, jenengan bisa menambahkan, jangan lupa diberikan obat cacing spektrum luas untuk memastikan bahwa induk itu terbebas dari cacing dan memberikan tambahan mineral untuk memenuhi nutrisi kebutuhan multivitamin, mineral yang tidak terdapat pada hijauan dan comborannya tersebut, Pak Bos. Ya, ini itu jenengan evaluasi secara kualitas dan kuantitas. Oke, lalu jenengan tambahkan pemberian mineral dan jenengan berikan obat cacing. Itu.
Oke, nanti akan kita bahas setelah Arif kita evaluasi. Pertanyaan yang kedua, Arif Ragil. Assalamualaikum dok, salam ternak dari Lampung. Mau tanya, ciri-ciri sapi yang di IB nya jadi baru 1 bulan gimana dok? Apa iya bulan ke-1, 2 setelah IB tetap keluar lendir? Tidak keluar lendir birahi, tidak keluar lendir birahi, tidak menunjukkan gejala birahi, ya, adalah ciri-ciri sapi yang di IB jadi dalam kondisi sapinya normal dan sehat. Oke, karena siklus birahi akan muncul setiap 18 sampai 22 hari, rata-rata 21 hari sekali. Oke, Arif Ragil. Pertanyaan yang ketiga, Nura Haryanto. Shalom Pak Dokter, siap Pak Badan. Sampai sapi saya beranak tanggal 30 Desember 2020. Kapan saya harus memberi obat cacing pada induknya maupun pada pedetnya? Pada induknya bisa dengan berikan pada usia 2 minggu pasca lahir, ya bos. Sedangkan pada pedetnya bisa dengan berikan 1 bulan usia pedet. Oke, Nura Haryanto, semoga bermanfaat. Pertanyaan yang keempat, Sutrisno Kurniawan. Dok, mau tanya, sapi saya habis makan rumput gajah, tidak mau damen dan keluar liur, dan minumnya tidak mau banyak. Mohon pencerahan. Ini kompleks Pak Bos. Saya tidak melihat adanya korelasi antara rumput gajah dengan keluar liur, atau bisa jadi keluar liur karena memang derajat komposisi rumput gajah memang berbeda dengan damen. Solusinya dengan panggil dokter evaluasi untuk mengetahui apakah ada masalah lain. Biasanya akan dicek jantung, dicek apakah ada perlukaan di rongga mulut, dicek suhu badan, dan apakah ada gejala-gejala lain dari feses, tingkah laku, congor, dingin telinga, dan mukosa. Oke, itu Sutrisno Kurniawan, semoga bermanfaat. Pertanyaan yang kelima, Pak Bos, Joy Wima. Mau tanya Pak Dokter, saya Jo dari Blitar, siap Laskar Ngarit. Setiap hari saya selalu kasih pakan sapi saya hijauan, tidak pernah saya combor. Oke. Kadang saya kasih damen kering kalau pas kurang hijauan. Oke. Tapi nggak setiap hari saya kasih damen kering. Siap. Sapi saya sedang hamil 5-6 bulan. Apa damen berpengaruh pada kebuntingan saya? Terus gimana agar sapi saya dapat kebutuhan protein dari hijauan saja tanpa saya combor? Tolong jawab bos, maaf pertanyaan panjang. Siap. Kombinasi antara hijauan dan kombinasi antara hijauan dan jerami kering itu sangat boleh. Ditambah kalau misalkan jenengan mau menfermentasi jerami, komposisi jerami akan lebih mudah tercerna daripada diberikan dalam kondisi basah atau kering. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, jenengan bisa memberikan mineral premix banyak, bisa TMC, bisa mineral Sunbe, bisa yang lain-lainnya banyak banget. Jadi di situ akan memenuhi kebutuhan yang tidak ada di hijauan dan ada di jerami. Intinya kombinasi hijauan dan jerami aman untuk sapi bunting. Jika ingin melengkapi, jenengan bisa memberikan tetes tebu dalam dosis yang dianjurkan oleh kemasan dan bisa memberikan mineral. Itu akan menjawab kebutuhan sapinya jenengan, baik itu dalam kondisi tumbuh, bunting, dan menyusui. Oke? Joy Wima, semoga bermanfaat. Pak Bos siap. Pertanyaan yang keenam, review tentang obat cacing akan kita bahas di kondisi terakhir ya. Siap. Pertanyaan yang keenam dari Eli Eboy. Salam ngarit gratis Pak Dokter, siap. Saya mau tanya, sapi saya 14 hari yang lalu habis lahiran. Terus sekarang induknya kok keluar darah dari kemaluannya. Itu kenapa ya dok? Itu masa involusi uterus atau masa nifas, atau masa kembalinya fungsi dan ukuran uterus. Pada sapi yang baru beranak, dia butuh waktu antara 25 sampai 48 hari. Ada yang sampai 53. Tapi saran saya next time jika sapinya jenengan beranak, di hari yang sama pastikan batur sudah keluar dan sudah dilakukan treatment postpartus. Treatment postpartus itu adalah treatment yang dilakukan untuk membersihkan rahim dan memberikan segala kebutuhan yang dilakukan oleh dokter untuk sapi setelah melahirkan. Jadi ada yang diberikan antibiotik, anti nyeri, multivitamin, obat untuk menurunkan susu, obat untuk kekuatan induk, untuk kebutuhan pedet. Jadi tergantung kasus-kasusnya. Ya, LA Boy intinya 14 hari keluar darah masih normal.
jenengan tunggu saja maksimal 54 hari, idealnya 25 hari jika sudah berjalan normal ya. Siap. Pertanyaan yang ketujuh, Agus Salim, Pak Dokter, saya Agus Salim dari Palembang. Wong kita galau. Siap Pak Komandan. Mau tanya, kalau sapi diberi minum dicampur sari manis atau pemanis buatan bagus atau tidak? Tidak usah. Fungsinya sangat berbeda. Pemanis ini bukan adenosine trifosfat seperti yang ada di gula atau bukan glukosa. Ya, tetapi itu cukup berisiko. Jenengan bisa menggantikannya dengan membelikan dan menyediakan tetes tebu, boleh ya, molase itu boleh dengan berikan, dan jenengan bisa membelikan dia gula aja boleh kalau dengan tidak keberatan. Siap. Agus Salim, semangat Pak Bos. Pertanyaannya ke-8, Murniati Laskaran Brothers. Siap. Dok, mau tanya, sapi saya darah usia 16 bulan menaiki sapi di sebelahnya tapi belum keluar randir, apakah udah bisa di IB? Tunggu birahi kedua dan tunggu birahi ketiga. Oke, ketika sapi darah menunjukkan gejala birahi pertama, ini biasanya gejala birahinya belum muncul total. Oke, ditunggu 21 hari ke depan dia akan muncul gejala birahi yang lebih terlihat lagi. Jika Anda lebih bersabar, tunggu birahi ketiga akan lebih terlihat lagi dan baru diinseminasi buatan. Siap? Murniati, pertanyaan yang ke-8. Semoga bermanfaat. Pertanyaan yang ke-9, Heru Widiasmoro. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau tanya, pedet umur 2 minggu tapi suka makan comboran konsentrat induknya, apakah baik? Dok, sapi ketika lahir lambung yang berfungsi hanya satu, maka makanan yang bisa masuk hanya air susu induk. Oke. Apakah berbahaya jika mulai makan comboran di usia 2 minggu? Lambung sapi akan berkembang di usia di atas 5-12 minggu. Dari lambung bayi menuju lambung dewasa. Oke. Lalu pertanyaannya, jika 2 minggu apakah berbahaya? Jika tidak terlalu banyak itu normal. Dia akan mulai belajar makan, comboran, bekatul, rumput, mulai dia gigit-gigit, itu tidak masalah. Yang penting jenengan tidak menjadikan itu makanan pokok. Makanan pokok dia tetap air susu induk. Semangat. Pertanyaan terakhir yang sebelumnya, yang nanti akan kita lanjutkan dengan review obat cacing yang saya gunakan ya. Dari Ayah Wandi, saya punya sapi doro hamil 4 bulan. Vitamin apa yang harus aku berikan? Mohon penjelasannya dok. Salam ngarit beras. Oke. Selamat, semoga memang bunting 4 bulan. Yang bisa jenengan berikan adalah memberikan makanan dengan kualitas terbaik, dengan komposisi 1-1,5% jenengan bisa kasihkan comboran, konsentrat, comboran, polar, boleh. Lalu bisa jenengan berikan juga mineral premik, mineral yang melengkapi kebutuhan dari si sapi. Bisa jenengan berikan gula harian jika dirasa tidak boros ya. Dan pastikan hijauan yang masuk minimal 10-12%. Oke, itu Ayah Wandi. Oke, Laskaran terus dimanapun Anda berada, saya akan mereview Flukisid Bolus. Dan ini salah satu obat andalan saya adalah Albenol. Seperti apa? Stay tune, jangan lupa like, subscribe, komen, dan silakan share video ini. Jadi Laskaran beras dimanapun Anda berada, dalam praktek saya itu menggunakan Albenol. Ya, ini kandungannya albendazole. Dengan yang satu saya menggunakan Flukisid Bolus. Ini produksi dari Sanbe dan ini produksi dari TMC. Atau apa ya, internet kayaknya ya, mungkin kalau saya mau dikoreksi. Jadi Albenol dan Flukisid ini kandungannya sama, kandungannya adalah albendazole ya. Mereka berdua merupakan Anthelmica spektrum luas, jadi bisa digunakan secara luas untuk menghajar semua jenis cacing, hampir semua jenis cacing dan semua stadium. Jadi akan saya jelaskan. Sifat albendazole adalah anthelmintik. Anthelmintik itu obat cacing yang efektif terhadap semua jenis cacing nematoda, trematoda, dan cestoda. Hebatnya,
baik stadium larva maupun dewasa dihajar oleh si albendazole ini. Ya, albendazole itu kandungan. Oke. Indikasinya artinya flukisid dan albenol ini dia bisa menghajar cacing pencernaan seperti Bunostomum, Cooperia, Cabertia, Haemonchus, Nematodilus, Strongyloides, Esophagostomum, Ostertagia, dan Trichostongylus. Ini beberapa jenis cacing yang ada di saluran pencernaan. Selain itu dia bisa menghajar cacing paru-paru, Dictyocaulus viviparus dan Dirofilaria. Mantap toh? Dia bisa menghajar cacing pita, Moniensia speciosa, dan yang paling dahsyat adalah flukisid serta albenol ini bisa menghajar cacing hati atau Fasciola hepatica dewasa. Ya. Dosis dan cara pemakaian pengobatan selain cacing hati bisa diberikan 1 bolus untuk 300 kg berat badan sapi. Jadi kalau sapinya jenengan 200 ya tinggal ngurangi dikit, 400 tinggal nambah dikit, 600 kg harus dikasih 2. Sedangkan untuk pemberian obat cacing 1 bolus itu bisa diberikan untuk 250 kg berat badan sapi. Kenapa? Karena untuk menembak si Fasciola hepatica atau cacing hati ini butuh kemampuan obat dosis yang lebih tinggi. Jika untuk selain cacing hati, jenengan bisa memberikan 1 bolus untuk 300 kg, dan jika untuk pengobatan cacing hati, jenengan bisa memberikan 1 bolus untuk 250 kg. Pemberiannya dilakukan secara langsung melalui peroral atau langsung dicekok nih. Banyak yang tanya apakah boleh diberikan melalui makanan. Kalau makanannya langsung habis tidak masalah, tapi kalau makanannya tidak langsung habis artinya dosisnya sapi obat cacing ini tidak masuk secara total. Jadi disarankan pemberiannya langsung secara peroral, langsung dimasukkan, biasanya dibungkus sama janten atau daun atau dalam rumput diikat, dan dapat diulang setelah 2 bulan Pak Bos. Nah, hebatnya albendazole ini itu ada 2 catatannya. Tidak dianjurkan diberikan pada ternak bunting yang kurang dari 45 hari Bos. Ya. Yang kedua, tidak dianjurkan pada ternak bunting 45 hari sebelum dikawin suntik. Dan tambahannya, albendazole ini bisa diberikan kepada anak pedet yang baru lahir melalui induk yang akan lewat air susu induk. Oke, Laskar Ngarit Blas-Blas dimanapun Anda berada, itu tadi sedikit review dari saya. Jenengan bisa membelinya di dokter hewan, di mantri, di poultry shop, atau di online shop. Jadi itu tadi review sederhana buat jenengan yang bingung tentang obat cacing yang aman untuk sapi bunting dan bisa tidak dia mengobati pedet melalui air susu, dan bagaimana cara pemberiannya. Sekian video dari saya, Laskar Ngarit Blas-Blas dimanapun Anda berada. Please like, subscribe, comment, share, dan jika ada pertanyaan yang ingin didiskusikan silakan tulis di kolom komentar. Sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laskar Ngarit Blas-Blas, semangat.